Halo semuanya, ketemu lagi sama saya. Eh, saya sambil merokok ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, jadi teman-teman, beberapa waktu lalu saya ketemu sama teman yang mungkin ya dia telepon begitu ya, dia diskusi mengenai ya dulu dia teman kuliah gitu dan kebetulan sesama pecinta dunia sastra dan dunia filsafat lah ya begitu ya. Ya, dari hobi itu kita dulu sering ngobrol ngopi gitu, dan kemarin kebetulan dia telepon lalu menanyakan opini saya gitu ya, pendapat mengenai fakta sejarah dunia filsafat gitu ya. Kita sempat diskusi, dan mungkin kali ini saya mau share gitu lah ya ke teman-teman, yang saya kira menarik dan bisa buat sharing gitu ya, buat obrolan warung kopi gitu, kayaknya cocok juga lah begitu. Nah, jadi filsafat itu kan memang sangat luas ya. Jadi ada filsafat etik, filsafat hukum, filsafat ilmu, ada macam-macam gitu. Nah, saya sendiri secara background bukan lulusan sarjana filsafat begitu ya, tapi dulu waktu kuliah pernah mendapatkan mata kuliah tentang sastra, dan dari situ saya coba mendalami lah ya, secara mandiri saya belajar seperti apa sebetulnya gitu, karena dunia sastra itu cukup menarik dan ternyata sastra dan filsafat itu sangat dekat ya, sehingga saya masuk ke situ ya. Sempat mendapat juga mata kuliah filsafat ilmu ya, sebagai MKDU, mata kuliah dasar umum, dan itu saya kira dulu di generasi saya waktu kuliah itu MKDU itu sangat menarik gitu ya, bahkan dia bukan lagi opsional gitu, tapi dia bisa menjadi mandatory, karena MKD itu cukup penting sebagai pondasi untuk masuk ke vokasinya atau masuk ke jurusan kuliahnya gitu. Nah teman-teman, kalau kita melihat sejarah ya, sebetulnya kalau filsafat kan memang ada tiga era penting, yakni era presokratik, lalu era sokratik, dan tentunya neoplatonisme yang kemudian menjadi titik nadir atau titik balik menuju era kontemporer gitu ya, modern culture dan lain sebagainya itu. Nah, saya mungkin mau sharing tentang itu, apa namanya, sebetulnya kalau di dalam filsafat itu apakah ada sisi religiusitasnya. Nah, ini yang mau saya coba bahas pada malam hari ini, yakni tentang apa itu, mitologi gitu ya, mitologi Yunani. Mungkin teman-teman sempat melihat cerita Yunani di RCTI ya dulu, filmnya Hercules ya, itu dia punya bapak namanya Zeus gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang mencoba kita bedah ya. Jadi teman-teman, filsuf pertama atau mungkin yang nenek moyang para filsuf itu sebenarnya bernama Thales ya. Bernama Thales adalah era filsafat pertama atau era presokratik ya. Dari Thales itu kemudian dilanjutkan oleh pemikir-pemikir berikutnya, seperti Anaximander, Archimedes, Xenophon, sampai Pythagoras gitu ya. Nah, apa Thales itu lebih melihat kepada existing material. Jadi semua yang sifatnya material yang ada ketika itu dia coba untuk kaji gitu ya, menggunakan 5 indera yang dia miliki ya, indera penglihatan, pendengaran, indera peraba, indera perasa, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian Thales mengajukan beberapa pemikirannya mengenai bahwa sumber kehidupan itu adalah air, dan
api, tanah, udara gitu ya, atau kita kenal sebagai 4 anasir atau 4 elemen kehidupan. Nah itu pada masa Thales itu dikaji secara mendalam gitu ya. Nah tapi karena filsafat ini berbentuk pemikiran, maka dia tidak selalu bisa diuji secara ilmiah gitu ya, karena teknologi dan tools yang ada ketika itu mungkin kurang bisa mendukung ke arah itu gitu, sehingga apa adanya gitu ya, jadi tools ala kadarnya gitu ya. Mungkin sekitar abad ke-5 sebelum Masehi mungkin ya. Nah kemudian setelah Thales ada beberapa ya pemikir lain, ada Anaximander, lalu Anaximenes itu yang cukup terkenal ya dengan konsep kehidupan begitu ya. Nah tetapi ada satu mitologi yang cukup menarik pada masa itu, yakni bahwa mitologi asal usul manusia ya, di Yunani, yakni mengenai adanya teori Hesiod dan Homer gitu ya. Jadi Hesiodik dan Homerian. Jadi ini adalah dua mitologi yang cukup terkenal ya, di dunia filsafat. Itu juga dikenal dengan teogoni gitu ya. Nah teogoni ini adalah menjadi dasar dari pemikiran religius ketika itu, yakni bahwa orang waktu itu percaya bahwa ibu bumi atau yang melahirkan bumi itu, yang ya ibu bumi lah ya, itu bernama Dewi Gaia. Dewi Gaia ini kemudian memiliki anak itu yang bernama Uranus, yang kemudian menjadi suami istri begitu. Jadi Gaia dan Uranus ini jadi suami istri, lalu mereka memiliki 6 titan putra dan 6 titan putri, jadi punya 12 anak sama-sama titan gitu ya, jadi para raksasa atau para putra dewa, putri dewa gitu ya. Jumlahnya 12, 6 putra dan 6 putri. Nah yang sulung itu bernama Kronos. Nah, itu menikah dengan salah satu titan putri tadi yang bernama Rhea gitu. Jadi Uranus dan Rhea ini kemudian memiliki dewa-dewa berikutnya yang kita kenal ya. Kita tahu ada beberapa dewa, salah satunya adalah Zeus itu. Zeus, jadi kalau nggak salah ada Zeus, ada Prometheus, ada Oceanus, ada macam-macam lah ya. Kemudian ada Hades. Hades itu khusus yang di underworld lah ya, dunia bawah tanah. Kemudian Zeus ini sky. Kemudian ada lagi Aphrodite ya, dewi kecantikan atau dewi cinta. Dan ada lagi Hermes gitu ya, dewi pesan. Ada lagi ya lain, ada beberapa lah. Nah kemudian dari situ Rhea dan Zeus ini menikah atau kawin begitu ya, lalu memiliki beberapa putra yang kuat begitu ya. Jadi salah satunya ada Ares ya, dewa perang gitu, atau salah satu dewa yang emosional banget lah ya, Ares. Kemudian ada yang dari manusia, yaitu yang kita kenal sebagai Hercules ya, atau dulu di filsafat itu namanya Herakles ya, nama Yunaninya itu Herakles, seperti itu. Nah kemudian teori mitologi Hesiod dan Homer ini tentang teogoni ini dipercaya gitu ya, bahwa oke, di Olimpia gitu ya, di Athena ya, Athena ini juga salah satu putri dari Zeus kalau nggak salah itu ya. Jadi di
Di Olympus itu para dewa berkumpul gitu ya. Dan yang dari manusia, keturunan dewa yang menjadi manusia atau apa namanya, semi lah ya, semi dewa dan semi manusia itu ada dua, yaitu si Hercules itu dan yang satu adalah Perseus gitu ya. Dua-duanya ini sama kuatnya, cuman Perseus ini dibekali dengan kecerdasan juga sehingga dia bisa memimpin gitu ya sebuah kerajaan, sementara Hercules lebih ke menjadi pengembara gitu, lone ranger gitu ya, jadi pengembara dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah cerita tentang mitologi Hesiod dan Homer. Nah, lalu apa kaitannya? Jadi begini, karena pada masa Xenophanes ya, Xenophanes itu filsuf generasi ketiga atau keempat ya, saya lupa, sebelum Pythagoras itu ya. Jadi Xenophanes itu sudah mengkritisi mitologi ini. Dia bilang tidak mungkin dewa itu memiliki sifat seperti manusia gitu ya. Kenapa dia sangat sifatnya itu ya ada, ya mereka juga saling berebut kekuasaan gitu ya, mereka perang, mereka juga berpolitik, mereka saling membunuh gitu. Itu seperti sifat manusia gitu. Jadi dewa itu adalah deity gitu ya. Jadi sebuah otoritas tertinggi yang sifatnya itu di luar logika manusia gitu ya. Yang mereka sebenarnya memiliki kekuatan di luar manusia gitu. Sehingga dia mulai mengkritisi itu Xenophanes. Nah, salah satu pelopor pemikiran monoteistik itu kalau menurut saya ya Xenophanes ini ya. Jadi dulu dia sudah mengkritisi bahwa polytheism yang berbasis dengan dewa-dewi gitu ya, god atau goddess dan demigods itu sepertinya kurang bisa diterima oleh akal sehat, yaitu pada masa Xenophanes. Nah, kemudian dia mencoba untuk berpikir kembali dengan seluruh ciptaan yang seperti ini, bumi, dunia seisinya, alam semesta dan manusia, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup itu pasti dia ini sangat berkuasa, sangat kuat, sangat hebat gitu ya. He is the Lord, he is great gitu ya pasti. Dan Xenophanes sudah berpikir dia tidak perlu turun tangan gitu ya untuk mengatur manusia, dia cukup berpikir only thing and it happens gitu. Nah, itu pemikirannya Xenophanes. Jadi dia cuma berpikir aja jadi kok yang diinginkan gitu kan. Dia cuma berpikir aku pengen gunung deh, jadilah gunung. Nah, itu Xenophanes sudah menelaah itu gitu. Jadi dia kritikus utama aliran Hesiodik dan Homerian ini. Nah, sehingga setelah itu muncul ya, jadi pemikir-pemikir lain yang melanjutkan tradisi dari Xenophanes ini. Salah satu yang terkenal adalah Pythagoras ya, Pythagoras. Jadi Pythagoras itu seorang filsuf ya. Dia seorang filsuf pemikir dan mungkin manusia pertama lah ya, atau pemikir pertama atau filsuf pertama yang membuat sekolah gitu ya. Jadi membuat semacam tempat belajar bagi para filsafat ya ketika itu, sekitar abad pertama sebelum Masehi ya. Itu dia sekolah, lalu dia mencoba untuk mendalami apa yang dia lihat gitu ya, mulai dari bentuk, ada lingkaran, segitiga gitu ya, maka dia percaya bahwa bentuk ini pasti bisa diukur, ini ada ukurannya, ada nilainya. Nah, kemudian dia bermain dengan bilangan, angka, dan membuat sebutan untuk angka-angka itu. Kemudian ya mengacu pada Euclides ya, teman-teman mungkin tahu juga, penemu matematika itu Euclides. Pythagoras mengembangkan beberapa rumus yang begitu ya, salah satunya yang kita kenal bilangan Pythagoras, rumus Pythagoras dan seterusnya itu.
Jadi tradisi Pythagorean ini juga terkenal, dan salah satu yang di apa namanya jadikan dasar pemikiran dia adalah bahwa semua hal di dunia ini pasti ada bentuknya, dan bentuk itu pasti terdiri dari atom, terdiri dari material yang tidak bisa dilihat begitu saja dengan menggunakan indera penglihatan kita. Jadi kita perlu tools lain untuk melihat itu. Dan ini kemudian menjadi mata kuliah ya waktu itu, subject matter di sekolah dia gitu ya, matematika ini. Nah selain itu Pythagoras juga berpikir bahwa ada aspek spiritual dalam tubuh manusia yang sifatnya rohani, apa namanya rohani, apa ya, aspek spiritual lah ya, begitu kira-kira. Jadi Pythagoras ini sudah berpikir ke arah situ, dan ini tentunya menarik untuk dikaji teman-teman. Kemudian dia pun mengkritisi gitu ya, jadi metodologinya Hesiodik dan Homerian tadi itu di apa namanya diselidiki dan sepertinya kemudian dia menyimpulkan bahwa oke, ini adalah mitologi dan dikemas dalam bentuk sastra gitu ya, untuk apa namanya sebagai semacam cerita rakyat begitu ya, folklore semacam itu. Sehingga mereka mulailah menulis begitu ya. Jadi ada dua filsuf yang tidak pernah menulis dan hanya mengutarakan pemikirannya secara verbal, yaitu dua orang ya, si Pythagoras ini dan Socrates ya. Jadi mulai masuk ke medieval era atau era pertengahan Yunani itu Socrates ini. Dan Socrates apa namanya melanjutkan lagi pemikiran yang sifatnya itu kosmologis primordial gitu ya. Dia memikirkan dan melakukan kajian-kajian tentang apa yang dirasakan oleh 5 indera dalam dirinya. Nah itu, cuman sayangnya dua orang ini tidak menulis, sehingga yang mengisahkan adalah murid-murid mereka gitu ya, murid-murid mereka. Nah ini kemudian menjadi menarik. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa di masa lalu pun gitu ya, orang sudah mulai bertanya-tanya, orang sudah mulai berfilsafat bahwa apakah memang seperti itu gitu ya. Mereka tidak begitu saja percaya gitu ya. Jadi kalau kita bilang bahwa oke, agama muncul terutama tiga agama samawi itu ya, atau agama Abrahamik itu muncul untuk menghapus politeisme atau para penyembah patung berhala dan lain sebagainya itu, tetapi tidak serta-merta seperti itu juga gitu, karena sebelumnya itu sudah muncul para pemikir yang memang mengkritisi gitu ya, dan mereka menggunakan nalar, menggunakan akal pikiran yang sehat untuk mengkaji ulang, mereview kembali cerita-cerita atau kisah mitologis yang pernah mereka dengar gitu ya. Hingga akhirnya itu menjadi salah satu sains baru ketika itu ya, yang disebut sebagai filsafat itu. Itulah kalau kita melihat adanya gesekan antara mungkin kajian filsafat dan kajian teologis ketika itu yang terjadi di, katakanlah, di Alexandria ya, di Egypt waktu itu, kemudian menjadi sangat meruncing gitu ya, sehingga terjadi pembantaian, pembunuhan dan lain sebagainya itu ketika teologi mulai masuk ke ranah filsafat gitu ya. Nah tapi belakangan karena dia di sekitar tahun 400 apa namanya beberapa abad lah ya setelah itu, orang mulai mengakulturasi tradisi filsafat atau pemikiran filosofis gitu ya terhadap kajian-kajian teologis, dan ini kemudian terjadi apa namanya akulturasi tadi atau mixture gitu ya, jadi campuran cara pandang dalam dunia religius manusia gitu ya. Dan sejak saat itu hingga hari ini pemurnian teologi atau pemurnian cara pandang agamis itu gerakan-gerakan seperti itu masih banyak gitu ya.
kemudian hingga munculnya para eh, pemimpin sekte baru, kemudian pemikir baru dalam dunia teosofi istilahnya, jadi teologi dan filosofi dan teosofi, kemudian muncul juga pemikir revivalis istilahnya, atau pemikir yang ingin memasukkan unsur kebudayaan dan modernitas juga ke dalam lingkaran itu begitu. Nah, kemudian kita melihat hari ini gitu ya, seperti kita menarik garis yang cukup panjang hingga hari ini bahwa model berpikir filosofis itu sepertinya sudah mulai tidak begitu diminati gitu ya, karena orang kemudian terfokus kepada hal-hal yang pragmatis dan cenderung untuk menafikan hal-hal yang sifatnya konseptual gitu ya. Jadi lebih ke ekstrinsik daripada intrinsik, lebih ke eksplisit daripada implisit. Nah, itu yang kita lihat hari ini ya, dibumbui dengan bahasa-bahasa media yang bombastis gitu ya. Jadi orang kemudian terkesan tidak lagi tertarik dengan sejarah, tidak lagi tertarik dengan filsafat, dan ini saya kira terjadi degradasi yang perlu kita juga harus aware gitulah ya terhadap hal ini. Nah, saya kira itu poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bagaimanapun filsafat itu pernah menjadi bagian dari kesejarahan manusia. Di situ dibahas mengenai sifat manusia, di situ dibahas mengenai potensi-potensi dinamika sosial gitu ya. Kemudian resiko-resiko dalam kehidupan dan bagaimana kita menyikapi itu gitu ya. Bahkan kita tahu bahwa Zeno gitu ya, pelopor Stoicisme, dan Marcus Aurelius serta Epictetus ya, itu sekarang mulai juga dikaji di beberapa forum-forum gitu ya, bahwa sebenarnya kita harus mulai ke stoicism ini. Nah, itu pemikiran mereka, karena dunia yang sudah begitu cepat dalam berubah. Jadi perubahan itu sangat dinamis sekali saat ini, dan saking begitu cepatnya orang kemudian merasa sedikit kaget gitu ya, surprise gitu ya. Jadi mereka mulai secara parsial ya, mereka mencoba untuk masuk ke area stoicism, yang mana stoicism ini juga bagian dari filsafat sebetulnya. Tentang leadership juga ya, leadership ya, dunia filsafat kita tahu orang seperti Kores ya, the Great Kores the Great gitu ya, raja Persia yang sangat sukses dalam memimpin negaranya ya, kemudian bisa menaklukkan Mediterania gitu ya, bisa menaklukkan lembah Indus ya gitu, dan sampai Laut Hitam gitu, sampai mana-mana lah ya, raja Persia ya. Kemudian ilmunya ini dipakai oleh Alexander the Great. Kemudian dari Alexander the Great itu kita juga melihat bagaimana Julius Caesar gitu ya, menaklukkan negara-negara di bawah kendalinya waktu itu. Ini menggunakan pendekatan filosofis semua. Hingga Napoleon Bonaparte pun mengakui gitu ya, bahwa filsafat itu perlu dalam sebuah kepemimpinan, apalagi pemimpin yang memiliki dinamika sosial tinggi seperti raja, kemudian panglima perang dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira yang perlu menjadi poin penting bahasan kita gitu ya, yang perlu kita diskusikan terus-menerus, sehingga tradisi berpikir ala filosofis gitu ya, itu bisa terus ada, dan tentunya kita tidak melulu kita tidak berpikir pragmatis, tetapi kadang kita juga berpikir filosofis, ekologis gitu ya, dan tentunya konseptual gitu ya. Walaupun kalau kita melihat seperti para beberapa pemikir itu saling bertolak belakang gitu ya, saling mengkritisi ya, seperti kaum Kartesian gitu ya, mereka akan sedikit berbeda dengan kaum Kantian gitu ya. Atau misalkan
Bertrand Russell gitu ya, yang kemudian dikritisi langsung oleh muridnya Ludwig Wittgenstein gitu, atau pembahasan mengenai speech act atau tindak tuturnya siapa itu John Charles dan uh, apa namanya John Charles itu dengan uh, John Langshaw Austin gitu ya, dari Oxford. Jadi itu ya, kemudian muncul aliran-aliran ya, dengan aliran Inggris, aliran Italia, Sisilia itu, kemudian ada aliran Jerman dan lain sebagainya. Nah teman-teman, aliran Prancis juga ya, maaf. Nah itu teman-teman yang ingin saya sampaikan malam ini. Tetaplah bertindak berdasarkan pemikiran-pemikiran yang filosofis bagaimana kita menghadapi situasi yang tidak menentu saat ini. Kita perlu mengendalikan aspek emosional, intelektual, dan tentunya ideologis ya gitu ya. Mungkin dengan berfilsafat, mungkin dengan berpikir secara filosofis, kita akan bisa melewati dengan baik, tentunya dengan kedewasaan dan akal sehat serta kepala dingin gitu ya, untuk menata semua hal ya, menata hati, menata kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya. Oke teman-teman, maaf bila saya ada salah kata. Kalau ada yang ingin direspon silahkan bisa komen di bawah ya. Sampai ketemu lagi, saya Nedvin dari Surabaya. See you, bye bye.